Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki ibadah, kita persiapkan akan hati kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Biarlah kita boleh memfokuskan hati pikiran kita hanya kepada Tuhan. Dan mari kita boleh meminta pertolongan daripada Tuhan dalam ibadah ini. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, memimpin dan menyertai jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh dapat mengikuti ibadah. Walaupun ibadah kita pada hari ini masih ibadah online, tapi kita yakin dan percaya bahwasanya Roh Allah ada bersama di setiap diri kita. Kita tahu sekarang kehidupan di dunia ini tidak ada yang pasti. Apalagi dengan kejadian pandemi wabah corona yang sampai hari ini pun juga belum bisa diatasi. Kita tidak tahu kapan masalah ini akan berakhir, pandemi ini akan berakhir. Tapi kita percaya kepada janji Tuhan, bahwa janji Tuhan adalah janji yang ajaib di setiap kehidupan kita masing-masing. Sebagai umat percaya kita pun tidak akan takut dan tidak akan gentar untuk menghadapi segala permasalahan, segala persoalan dalam kehidupan kita. Karena kita mempunyai Allah yang sanggup untuk mengatasi semuanya itu. Saya ajak saudara untuk mujikan lagu, percaya akan janji-Mu Tuhan.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Apakah kita akan percaya akan janji Tuhan? Di tengah persoalan badai hidup yang melanda akan setiap diri kita masing-masing, apakah kita masih mempunyai iman yang teguh percaya akan janji Tuhan, bahwasanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita? Mari kita angkat lagu ini sekali lagi. Kita nyatakan, sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Karena Engkau Bapa yang selalu mengerti akan setiap isi hati kami. Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan sekali lagi, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah
dalam kekuatan-Mu ku percaya. Benar Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau. Kami mau percayakan janji-janji-Mu Tuhan. Kami tahu kami sebagai manusia tidak mampu untuk menghadapi segala persoalan yang ada, segala permasalahan yang ada, segala sakit penyakit yang sekarang melanda negeri kami di bumi ini ya Tuhan. Yang kami bisa sandarkan adalah Engkau, Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami tidak tahu ya Tuhan sampai kapan pandemi corona ini akan berakhir. Kami tidak tahu kapan permasalahan yang ditimbulkan dari pandemi ini, yang secara global akan menghancurkan perekonomian dunia ini ya Tuhan. Tapi sekali lagi kami percayakan janji-Mu, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi ini semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah. Kami tahu sekarang masih ibadah online ya Tuhan. Sudah 1 tahun lebih kami ibadah online Tuhan. Tapi kami tetap teguh dan percaya kepada Engkau. Kami tetap setia kepada Engkau karena Engkau Allah yang setia kepada kami. Karena terlebih dahulu setia kepada kami Tuhan. Persiapkan kami akan hati kami supaya kami dapat mengikuti ibadah online ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami serahkan ya Tuhan untuk ibadah ini dari awal hingga akhir. Bila Engkau sendiri yang sertai akan ibadah ini. Engkau sertai akan jemaat-Mu yang ada di rumah ataupun di mana mereka berada. Sehingga kami pada hari ini dapat mengikuti ibadah secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan masih bangkit berdiri, mari saya ajak saudara untuk mengakui ikrar pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang kasih Tuhan, mari kita masyurkan namanya, karena Dia adalah Raja, Raja di atas segala raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masku dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah.
terjadi. Tunjuklah kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang bertahta. Tuhanlah kekuatanku, masku dan keselamatanku, Kau penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Tuhan Rajaku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kebenaran-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Raja kita. Amin saudara. Mari kita persiapkan akan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiap kita akan rindu, kita sudah memuji, kita sudah menyembah Tuhan. Tapi yang terpenting juga, kita pun juga rindu untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Kita rindu akan merenungkan setiap firman yang disampaikan tiap hari. Karena itu adalah kekuatan dalam hidup kita. Mari kita pujikan pujian manis Kau dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan,
manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita pujikan sekali lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. inilah nyanyian, pujian, dan pengagungan hanya kepada Engkau. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Jemaat dikasih Tuhan, kita bersatu hati berdoa. Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian ini di hadapan-Mu, dan biarlah lagu yang kami pujikan itu boleh sungguh menjadi kerinduan kami. Manis Kau dengar ya Tuhan, biarlah kehidupan kami seperti itu, manis Kau dengar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolonglah setiap kami supaya kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman yang akan mengubahkan kehidupan setiap kami, firman yang akan menguatkan iman kami di masa-masa seperti ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagaimana keadaan saudara di rumah sekarang ini? Kalau saya tanya bagaimana perasaan kita pada saat ini, mungkin ada di antara kita mengatakan sedih, contoh, melihat berita, melihat perkembangan kasus COVID yang semakin meningkat seperti ini. Mungkin ada di antara kita juga jadi takut, ya. Tapi saya sangat berharap kita tidak takut berlebihan, ya. Kita jangan jadi panik berlebihan, kita tetap berdoa, kita tetap berharap kepada Tuhan, kita serahkan ini semua kepada Tuhan. Kita tetap menjaga diri kita baik-baik. Kita menjaga prokes dengan baik, saudara. Saudara, kita tentu sedih, saudara, tapi ya, kita melihat bahwa
kasus COVID meningkat dengan begitu pesat? Karena kita tahu ada beberapa faktor, ada varian COVID varian baru, ya kan, varian Delta, itu salah satu faktor. Kemudian juga ada faktor banyak orang-orang yang tidak taat pada protokol kesehatan. Padahal pemerintah sudah sering menggaungkan ya, taat, prokes, jangan berkerumun dan sebagainya. Tapi banyak yang juga melanggarnya, saudara. Tapi saudara tahu nggak? Ada beberapa orang yang berpikir bahwa, oh aku ini sudah taat sama prokes kok. Ada orang yang berpikir seperti itu. Aku udah pakai masker, aku sudah cuci tangan. Tapi aku tetap mau berkumpul sama teman-teman aku, berkerumun. Makan rame-rame, duduknya nggak ada jarak, semua berdempet-dempet. Aku pakai masker kok, tapi waktu makan ya lepas masker. Atau aku ingin merayakan ulang tahun sepak bola saya, berkerumun rame-rame, misalnya seperti itu. Itu kan memang terjadi ya saudara. Saudara, itu ada yang seperti itu. Kemudian ada juga waktu pergi ke pasar, ke market, ya kan, ada yang bilang, oh aku pakai masker. Tapi ternyata maskernya itu hanya menutup di dagu saja. Ya. Nah, saudara coba dong saudara, satu kalimat untuk orang-orang seperti ini saudara. Apa saudara? Mungkin kita akan mengatakan butia oha, ya kan? Atau auban gitu kan. Tapi saudara, saya mungkin akan memilih satu istilah, yaitu taat tapi tanggung. Taat tapi nanggung, atau taat setengah-setengah. Ya, kelihatannya sih taat memang pakai masker, tapi dia tetap rame-rame berdesak-desakan berkumpul, atau mungkin pakai cuma di dagu, memang pakai, tapi pakainya cuma di dagu. Taat kelihatannya tapi nanggung, tapi setengah-setengah. Nah saudara, saya tidak mau membahas mengenai COVID ini lebih lanjut, ya saudara, ini bukan wilayah saya. Nah, saudara, tapi yang ingin saya soroti di sini adalah taat setengah-setengah itu loh saudara. Saudara, bukankah orang Kristen kepada Tuhan juga seringkali seperti itu, bukan? Kita mengatakan, oh aku udah taat sama Tuhan, aku sudah melakukan firman Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen lupa bahwa mereka taat itu setengah-setengah. Taatnya belum full 100%. Ya kan ya. Nanti kita akan menggali bagian ini lebih lanjut. Nah kita mau lihat di sini bahwa Saul saudara, itu juga tidak taat pada Tuhan 100%. Dia juga taat setengah saudara. Dan saudara mau tahu nggak? Bagi Tuhan, taat yang setengah-setengah itu, bagi Tuhan, itu adalah sama dengan tidak taat sama sekali. Saya ulang sekali lagi. Taat yang setengah-setengah, buat Tuhan itu adalah tidak taat sama sekali saudara. Mari saudara kita membuka yuk dari 1 Samuel pasal yang ke-15, ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Ya. 1 Samuel pasal yang ke-15, ayat 19 sampai yang ke-23. Kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini sangat jelas Tuhan menginginkan Saul itu mendengarkan suara Tuhan. Nah saudara, tetapi sebelum kita mau membahas mengenai mendengarkan suara Tuhan ini lebih jauh, saya ingin kita mau melihat konteks budaya pada saat itu dulu ya. Saya mengajak saudara kembali pada kira-kira itu sudah ribuan tahun lamanya. Kita mau melihat bagaimana konteks budaya pada saat itu, supaya kita tidak salah paham. Nah saudara perlu memahami di sini bahwa menumpas orang-orang Amalek di bagian yang kita baca ini, itu harus dilihat dari segi penghakiman atau penghukuman Tuhan, saudara.
Saudara, karena orang Amalek itu sudah menyakiti hati Tuhan. Kalau kita baca itu sebenarnya sudah dari zaman di Keluaran. Orang-orang Amalek itu sudah menyakiti hati Tuhan dan berusaha menghalang-halangi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan orang Israel. Dan orang-orang Amalek ini juga berpotensi merusak rencana Tuhan, saudara. Kita bisa lihat seperti misalnya waktu orang Israel kan Tuhan yang tuntun keluar dari Mesir. Di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, orang-orang Amalek itu menghalang-halangi itu orang Israel. Dan bahkan disandera, saudara. Ya. Kemudian kalau kita lihat nanti, saudara, ini belum terjadi sebenarnya pada zamannya Saul ya. Itu saudara sudah pernah baca kitab Esther? Di kitab Esther itu ada seorang yang namanya Haman, saudara. Haman itu siapa? Haman itu adalah seorang Amalek. Dia keturunan orang Amalek, keturunan daripada Raja Agag, saudara. Ya, dan kita tahu bahwa Haman itu dia apa yang menjadi tujuannya? Dia mau menghapus seluruh orang Israel, seluruh kaum Yahudi di muka bumi ini pada saat itu. Padahal kita tahu bahwa Mesias itu datangnya dari mana? Dari keturunan Israel, saudara. Jadi saudara, orang-orang Amalek ini sudah menyakiti hati Tuhan, menghalang-halangi pekerjaan Tuhan dan berpotensi merusak rencana Tuhan. Karena itu saudara, Tuhan itu mempunyai hak untuk menghukum, Tuhan mempunyai hak untuk menghakimi umat ciptaannya, orang yang diciptakannya. Ya saudara, itu make sense sekali saudara. Tuhan pencipta manusia, hanya dia satu-satu yang berhak mencabut nyawa manusia. Ya saudara ya, jadi hanya Tuhan yang berhak. Dalam hal ini Tuhan sangat berhak untuk mencabut nyawa orang-orang Amalek itu. Saudara, kalau kita lihat di sini, Tuhan kalau sampai menghukum di sini, itu berarti bahwa tindakan dari Amalek itu sudah sangat kelewatan. Dalam bahasa Hokkiennya, tai koi tau liao. Sudah sangat keterlaluan. Karena kita bisa melihat di beberapa bagian yang lain, Tuhan kita tuh tidak langsung serta-merta langsung menghukum, serta-merta langsung menghakimi, enggak. Masih ingat enggak di kisah Nabi Yunus, kisah Yunus, Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe. Niniwe itu orang-orang yang sudah sangat jahat. Tuhan mengatakan bahwa orang-orang Niniwe akan dihukum semuanya, akan ditumpas semuanya. Tapi Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan ngutus Yunus ke situ. Yunus sampai Niniwe diberitakanlah, hei kalian akan dihukum begini-begini. Kemudian Niniwe bagaimana? Bertobat loh. Kemudian orang-orang Niniwe itu berkabung, mereka meratap. Mereka minta ampun sama Tuhan. Tuhan jadi hukum enggak? Enggak. Saudara, jadi di sini kita juga bisa lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang juga terus memberikan kesempatan demi kesempatan. Ya, ini kalau di zaman PL, saudara. Tetapi kalau kita lihat orang-orang Amalek ini sudah berulang-ulang kali dikasih kesempatan dari zaman Mesir, orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka tetap tidak berubah, mereka tetap akan terus fight dengan rencana Tuhan itu. Jadi saudara, hal yang sangat wajar sekali, Tuhan pada akhirnya menghukum orang-orang Amalek ini. Dan kali ini saudara, Tuhan itu ingin menghukum mereka melalui Saul. Tuhan bisa memakai siapa saja, memakai apa saja saudara untuk menghukum kita saudara. Ya, dia berkuasa, dia bisa apa saja. Dan dalam hal ini Tuhan ingin memakai Saul untuk menghukum orang-orang Amalek. Nah saudara, tetapi sebelum lanjut ke situ saya ingin mengatakan bahwa ini semuanya adalah mencerminkan apa? Keadilan Tuhan. Semuanya hanya menunjukkan bahwa adalah konsekuensi yang sangat wajar untuk orang-orang Amalek itu mendapatkan hukuman. Seharusnya kita juga sama. Seharusnya kita juga menerima hukuman-hukuman itu saudara sekarang. Tapi kita bersyukur karena segala hukuman, segala kutuk dosa kita sekarang ini saudara. Itu semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Padahal yang paling benar adalah kita dihukum. Kalau bukan di bumi ini ya setelah kita meninggalkan bumi ini kita dihukum. Ya. Tetapi sekali lagi kita harus bersyukur. Semua oleh karena anugerah Tuhan kita itu diselamatkan. Jadi saudara sudah paham ya, ini semuanya sedang berbicara tentang keadilan Tuhan. Jadi saya harap saudara tidak mempertanyakan lagi kenapa seperti ini. Karena memang ini adalah keadilan Tuhan saudara. Ya. Tapi sekarang saya ingin kita fokusnya itu kepada Saul. Ya. Yuk sekarang kita fokusnya kepada Saul ya. Saul mendapatkan perintah dari Tuhan untuk menghukum orang-orang Amalek.
Tuhan ada hak ya. Tetapi kemudian Saul itu tidak taat sepenuhnya, saudara. Kita lihat di ayat yang ke-9 ya saudara ya. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka, saudara. Saudara, saya ingin kita bahas satu-satu. Setidaknya ada dua yang di sini. Ada dua hal di sini. Ya, yang pertama adalah Saul itu dia menyelamatkan Raja Agag. Itu yang pertama. Itu menunjukkan dia tidak taat kepada Tuhan. Yang kedua, Saul dia mengambil hewan-hewan yang baik, yang gemuk, yang cantik itu diambil. Yang buruk-buruk ditumpas. Yang baik-baik dia ambil sama rakyat Israel. Jadi kedua ini. Lalu salahnya di mana contoh? Nah, kita akan coba lihat di sini sangat menarik ya, bahwa Raja Agag ini saudara, Raja Agag itu, raja orang Amalek, itu sebenarnya dia mempunyai pengaruh politik yang sangat kuat pada saat itu. Dia mempunyai channel yang sangat besar, yang sangat luas di Timur Tengah pada saat itu. Jadi saudara, ketika Saul itu dia menghukum semua orang Amalek, hanya sisa satu yaitu Raja Agag ini yang gak dia hukum. Yang harus kita soroti di sini adalah motivasi daripada Saul itu. Saul itu saudara, dia merasa bahwa Raja Agag ini gak boleh langsung dihukum seperti itu. Dia ada gunanya buat aku. Aku bisa memanfaatkan dia supaya aku bisa memperluas jaringanku, bisa memperluas pengaruh politikku pada saat itu. Saudara, Saul ada motivasi politik di situ. Ya, dia seakan-akan tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberikan berkatnya. Dia seakan-akan tidak percaya bahwa Tuhan sanggup, ya Tuhan yang menyertai kekuasaannya itu sebagai raja. Dia merasa tidak cukup dan dia harus mencari sendiri. Ya saudara, ini menunjukkan apa saudara? Ada motivasi yang lain, yaitu motivasi politik. Itu yang pertama. Yang kedua, hewan-hewan yang baik itu dibiarkan, sedangkan yang buruk-buruk itu dibinasakan. Saudara, sekilas info juga bahwa hewan-hewan kala itu tuh merupakan harta benda. Ya saudara ya, itu harta benda dulu. Kalau sekarang kita harta bendanya apa? Ya uang, deposito, emas, kan seperti itu ya. Kalau dulu hewan saudara. Jadi saudara mesti memahami itu dengan baik. Dan hewan-hewan juga dulu pada saat itu juga sering dipersembahkan di korban bakaran kalau kepada Tuhan Allah Yahweh, kepada Baal juga mempersembahkan hewan-hewan korban. Itu harta benda saudara. Ya. Jadi saudara, memang situasinya pada saat itu seperti itu. Jadi ketika Saul dia hanya menyelamatkan yang baik. Saudara sudah mengerti artinya ya. Dia ingin mendapatkan cuan. Dia ingin mendapatkan keuntungan dari dirinya sendiri. Padahal Tuhan tidak pernah memerintahkan itu. Yang Tuhan itu ingin apa dari Saul? Tuhan ingin Saul menaati perintah Tuhan. Udah, cicit nono. Lurus, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Persis dengarkan, persis ikuti, persis taati apapun yang Tuhan itu katakan. Tetapi kemudian Saul menunjukkan kalau itu hal yang mustahil. Saul menunjukkan bahwa gak mungkin lah Tuhan, aku tetap harus ada bagiannya. Itu secara tidak langsung hatinya mengatakan bahwa, loh apa salahnya? Aku sudah taat kok, aku bunuh yang gak baik. Yang baik-baik ya aku terima, itu sebagai upah aku. Tuhan gak pernah perintahkan itu. Jadi saudara, yang saya ingin saudara soroti di sini adalah motivasi Saulnya. Yang pertama itu adalah motivasi politik, yaitu kekuasaan, power. Yang kedua adalah money, saudara, cuan. Saudara, dua hal itu saudara, yang ternyata Saul itu ternyata sudah berganti fokusnya kepada cuan dan kekuasaan dan bukan kepada Tuhan lagi. Saudara udah bisa paham ya saudara? Hal inilah saudara yang membuat Tuhan itu begitu sangat marah kepada Saul. Dia tidak taat kepada Tuhan, dia tidak kepada Allah Yahweh karena dia sudah bergeser pemikirannya, bergeser motivasi hatinya itu kepada cuan dan kepada politik, kepada kekuasaan. Nah, saudara, cilakanya di sini Saul berpikir dia sudah mendengar Tuhan loh saudara ya. Ya kan kita lihat di ayat yang ke-20 tadi ya kan, di ayat yang ke-20 tadi. Coba kita baca lagi. Lalu kata Saul kepada Samuel, nabi Tuhan.
Aku memang mendengarkan suara Tuhan, mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Saudara, Saul ini saudara benar-benar ya, sudah salah, tetapi dia masih bisa berdalih ya. Luar biasa kata-katanya itu ya. Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Perhatikan, aku memang taat sama Tuhan. Tapi aku menyelamatkan Raja Agag. Ya kan? Aku memang mendengarkan suara Tuhan ya. Dia nggak bilang aku, dia bilang rakyat yang mengambil jarahan itu, bukan aku. Padahal kalau kita lihat di ayat yang ke-9, Saul sendiri juga mengambil. Nggak mungkin rakyat akan mengambil kalau rajanya tidak memerintahkan untuk mengambil, bukan? Saudara, kemudian yang paling hebat lagi dia malah mengatakan, bukankah nanti kambing domba ini akan dipersembahkan kepada Tuhan. Lebih mau dibuat rohani lagi. Sesuatu yang gak diperintahkan Tuhan, sesuatu yang adalah dosa, kemudian dia mau ambil, dia mau persembahkan untuk Tuhan. Saudara, ini sama seperti kalau misalnya orang-orang Kristen yang mengatakan, ya aku kan korupsi sedikit-sedikit gak apa-apa lah contoh kan. Lagi pula nanti aku juga persembahkan kepada Tuhan, kemajuan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Saudara, no. Dikatakan di sini bahwa Tuhan tidak berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan, sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Yang Tuhan inginkan itu bukan uang kita, bukan harta kita. Yang Tuhan inginkan itu adalah kita mendengarkan suaranya. Yang Tuhan inginkan itu adalah kita benar-benar dengarkan persis apapun yang Dia katakan, apapun yang Dia perintahkan itu kepada setiap kita. Kita ikut itu 100%, saudara. Nah, saudara, kita lihat bahwa di sini Saul itu sudah tidak taat. Dia taat setengah-setengah. Dan bagi Tuhan itu tidak taat sama sekali. Nah, saudara, saya melihat di sini bahwa setidaknya persoalan manusia, ya saudara, di zaman sekarang ini, bukankah persoalannya mayoritas cuma dua? Yaitu apa? Money and power, bukan? Money and politics. Saudara, memang ini sudah menjadi persoalan manusia sejak dahulu kala hingga pada saat ini. Kalau kita perhatikan deh ya, segala dosa manusia deh. Coba kita perhatikan, coba kita ingat-ingat lagi. Ya, segala dosa-dosa, ada banyak berita sana, berita sini. Bukankah semua itu berbicara tentang uang dan kuasa, saudara? Ada perselisihan di sana, perselisihan di sini, di dalam perusahaan, di dalam pemerintahan, saudara. Saudara, bukankah itu semua berbicara tentang money atau tidak, atau kalau bukan money, kuasa, saudara. Seputar dua hal itu aja sebenarnya. Karena itu kan ada istilah harta dan tahta. Kalau mungkin ditambah satu lagi, dan wanita. Ya saudara, ya memang tiga hal ini, harta, tahta, dan wanita, saudara. Ya. Kalau cewek-cewek mungkin harta, tahta, dan pria. Ya saudara, tapi saya tidak membahas yang wanitanya di sini. Saya hanya bahas harta dan tahta ini ya saudara. Ya. Saudara, saya teringat ada satu film. Saudara pernah nonton nggak film Die Hard? Pernah nonton nggak saudara? Ya ini yang bisa dilihat di sini. Die Hard itu kan sebenarnya film lama yang ada serinya banyak tuh. Ya dari tahun 88 kalau nggak salah sampai 92, 95, 2006, terakhir di 2013. Itu ada 5 seri ya, berbeda-beda zamannya. Saudara, di kisah dan zaman yang berbeda-beda itu, musuhnya juga berbeda-beda, peran antagonisnya juga berbeda-beda dalam film itu. Tapi sebenarnya mereka tuh hanya mempunyai motivasi yang sama loh. Apa saudara? Ya uang dan kuasa. Mereka memadamkan listrik satu kota dan sebagainya. Ujung-ujungnya adalah mereka mau minta uang, dan setelah punya uang mereka ingin berkuasa, menguasai pemerintahan. Ya saudara, film ini saudara sebenarnya dibuat dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan dunia kita itu pada saat ini, sekarang ini saudara. Segala cara itu dilakukan saudara. Baik itu cara apapun, mau cara sekejam apapun itu akan bisa dilakukan saudara. Gak peduli dia bersih atau kotor, yang penting bisa mendapatkan money and power. Yang penting bisa mendapatkan uang dan kuasa. Saudara, ancaman iman Kristen pada saat ini saudara, yang saya bisa katakan yang sangat besar, itu adalah money and power. Uang dan kekuasaan saudara. Saudara, tapi apakah kalau gitu berarti kita nggak usah mengejar itu lagi sama sekali?
Yang bukan seperti itu, saudara. Karena sebenarnya money dan power, money and politics itu sebenarnya, saudara, tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Di Alkitab kita bisa lihat bahwa Tuhan itu memberkati Salomo dengan harta benda yang sangat banyak. Kemudian Tuhan itu juga memberikan Salomo itu kekuasaan yang sangat besar. Kekuasaannya terkenal sampai ke timur jauh, sampai ke negeri-negeri jauh. Bukan, saudara? Jadi saudara, bolehkah kita berusaha, bekerja mendapatkan money and power? Jawabannya adalah boleh, saudara. Tetapi saudara perhatikan, asalkan apa? Asalkan dengan cara yang benar. Asalkan kita bisa menjadi tuan yang baik atas money and politics itu, money and power itu. Kemudian terakhir, asalkan hati kita itu tetap mengabdi kepada Tuhan. Jadi saudara coba perhatikan, hati kita mengabdinya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kemudian kita menjadi tuan yang baik atas uang kita, atas kekuasaan ya yang dipercayakan kepada kita. Perhatikan, urutannya begitu. Jangan terbalik. Jangan kita itu malah mengabdi kepada uang dan kuasa. Kemudian kita mengatur-ngatur Tuhan. Saudara, banyak saudara orang-orang Kristen saat ini yang seperti itu, bukan? Yang paling penting dalam hidupnya adalah dia memiliki kesuksesan, kekayaan. Kemudian dia mengatur-ngatur Tuhan. Tuhan berikan aku ini, berikan aku kekayaan. Tuhan berikan aku. Malah terbalik posisinya, saudara. Jadi saudara, kita boleh nggak kita itu berusaha mendapatkan money and power itu? Sesuatu yang baik sebenarnya. Tetapi sesuatu yang bisa jadi sangat berbahaya juga. Bisa, boleh nggak? Boleh. Asalkan itu. Dengan cara yang benar, kita menjadi tuan yang baik atas mereka dan kita mengabdinya itu kepada Tuhan, saudara. Ya saudara, ini saya ingin kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, saudara. Ada banyak sekali contoh. Saya teringat ada satu orang yang pernah cerita dengan saya seperti ini. Contoh pengen tanya loh, contoh ini benar atau enggak sih, contoh gimana. Dia cerita, saudara. Jadi dia punya saudara itu bekerja di sebuah pabrik begitu ya. Nah dia itu di bagian pembelian. Di bagian yang menerima ada produk-produk bahan-bahan mentah dari luar masuk ke pabriknya itu. Nah dia tuh bagian orang yang menerima. Jadi setiap produk yang akan masuk harus melewati orang ini dulu. Nah kemudian yang terjadi adalah karena dia sudah keseringan dikasih imbalan ya, dikasih barang-barang misalnya. Lama-lama akhirnya saudaranya itu dia mau meminta lebih. Jadi saudara dia meminta berupa uang dalam jumlah yang banyak. Ya. Setiap barang-barang yang mau masuk ke tempat ini, salah satu ukurannya, salah satu faktornya bukan cuma kualitas produknya itu baik atau tidak. Tapi juga ada apakah uang imbalan yang dia kasih itu besar atau tidak. Akhirnya jadi seperti itu, saudara. Terus orang tuh tanya, menurut contoh itu benar nggak? Ini bukan di Medan ya, saudara, bukan di Medan ya. Menurut contoh ini benar nggak? Dan saya tanya dia, menurutmu benar nggak? Salah sih contoh. Loh iya benar salah. Itu namanya dia udah merugikan orang lain, dia juga merugikan perusahaannya sendiri. Dia bertindak atas nama dirinya sendiri, padahal dia masih menjabat di dalam perusahaan. Itu bisa dikategorikan sebagai pungli, saudara. Pungutan liar. Benar nggak? Nggak benar, saudara. Jadi saudara, ada banyak contoh saudara ya. Ada banyak sekali contoh-contoh, kita mungkin berpikir, contoh itu kan hikmat. Contoh itu kan cerdik seperti ular, saudara. Ya, tapi tulus seperti merpati. Saudara, saya mengatakan itu bukan cerdik, saudara. Itu sudah berdosa. Ya, itu sudah melanggar firman Tuhan. Saudara, karena itu saudara, mari kita itu berhati-hati di dalam hal seperti ini, area yang sangat sensitif sekali. Dan ini ancaman terhadap iman Kristen, apalagi di masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit seperti ini, saudara. Karena saudara, money and power itu juga berpotensi merusak, memecah belah rumah tangga. Ada banyak ketika orang tua sudah meninggal, saudara-saudara kemudian berantem untuk merebutkan harta warisan. Mari setiap kita boleh memandang money and power ini dengan kacamata yang benar. Dari kacamata pada Tuhan, saudara. Ya, nah saudara, kita hidup di dunia yang sangat mengutamakan money and power ini. Ya, seperti Saul ini ya, dia juga secara tidak langsung dia sangat mengutamakan itu. Karena itu saudara, kita harus menjadi kuat. Nah bagaimana caranya supaya kita sebagai orang-orang Kristen bisa kuat di dalam kehidupan di tengah tantangan zaman yang seperti ini.
Caranya gimana saudara? Kita harus hidup dituntun oleh firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Kita membutuhkan hidup dipenuhi oleh firman dan roh. Kita harus rajin bersekutu dengan Dia, saudara. Saudara begini, saudara, kita tuh hidup di dunia ini, kita tuh membutuhkan arahan. Kita tuh membutuhkan tuntunan. Nah, kita harus bertanya dalam kehidupan kita setiap hari, setiap pagi deh sebelum kita mau berangkat bekerja. Siapa yang akan menuntun saya? Saya mau hidup di bawah tuntunan siapa sepanjang hari ini? Kita perlu bertanya, kalau jawabannya adalah Tuhan, maka kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tuntunlah aku. Tuhan, penuhi aku dengan firman-Mu. Lalu bukalah Alkitab itu, saudara. Bacalah. Saudara, izinkan firman Tuhan itu yang boleh terus masuk di dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, saudara. Itu yang akan membuat kita, saudara, benar-benar bisa mendengar suara Tuhan. Lama-lama suara Tuhan itu menjadi familiar di dalam hati kita. Jangan suara Tuhan itu makin jauh, kemudian suara-suara godaan itu yang makin dekat dalam diri kita, saudara. Jangan sampai terjadi seperti itu. Saya sangat harap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anggota jemaat BCS Medan, dan juga mungkin barangkali ada orang-orang yang menyaksikan di channel YouTube BCS Medan ini, saya harap setiap kita sungguh-sungguh memastikan diri kita sudah mendengarkan firman Tuhan itu setiap hari, saudara. Bukan 1 minggu sekali seperti ini, tapi setiap hari kita harus mendengar itu. Kalau enggak kita kehilangan arah, saudara. Kita kehilangan tujuan. Ya, pada akhirnya kalau kita sudah kehilangan itu, suara Tuhan sudah makin jauh, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita akan melakukan segala hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nanti kita bisa seperti Saul, kita pikir, oh aku sudah taat sama Tuhan. Tetapi ternyata tidak taat sama sekali, saudara. Ingat saudara, kita perlu catat, taat yang setengah-setengah itu sama dengan tidak taat sama sekali di hadapan Tuhan. Mari saudara, saya sangat rindu, saya ajak setiap kita sama-sama di sini. Mari kita tetap boleh perkuat relasi kita dengan Tuhan. Dengarkanlah perkataan Tuhan setiap hari. Pastikan kita mendengar suaranya setiap hari. Amin saudara. Rindu untuk mendengar suara Tuhan dan menaati 100%. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan, dan kami melihat dalam firman-Mu ini, Saul jatuh ke dalam dosa, karena dia lebih tertarik kepada cuan dan kuasa. Dia lebih tertarik kepada money and power, money and politics. Dan ternyata Tuhan, ancaman itu juga berlaku, masih berlangsung hingga pada saat ini di dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Ancaman itu nyata dan kami tidak ingin Tuhan kami menjadi salah arah. Kami tidak ingin seperti Saul ya Tuhan, yang pada akhirnya melanggar firman Tuhan demi mendapatkan money and power ini. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh peka terhadap firman Tuhan, terhadap suara Tuhan. Firman-Mu dengan jelas mengatakan, kasihilah Tuhan Allah-Mu dan kasihilah sesama manusia. Maka Tuhan, kami tidak mau merugikan orang. Kami tidak mau merugikan orang-orang di sekitar kami. Kami tidak mau merugikan tempat di mana kami bekerja ya Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya sungguh kami boleh hidup sesuai dengan tuntunan Injil. Hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Kami mau taat kepada Tuhan 100%. Bukan 50% atau 75%. Tetapi seluruhnya 100% kami mau taat kepada Tuhan. Mampukanlah kami. Dan inilah doa kami percaya Allah Roh Kudus akan memampukan kami. Ini anak-anak muda Tuhan, ini setiap kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan suara Tuhan dan taatilah suara Tuhan itu 100% setiap hari. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh penginjil Robin. Ya, firman Tuhan yang kita boleh dapat dengar, kita boleh dapat simpan dalam hati kita.
kita dapat renungkan, dan terlebih lagi kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Pada saudara, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan hanya diri kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, tapi apa yang bisa kita mampu kita persembahkan untuk Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan, kami mau mengiring-Mu ya Tuhan dalam sepanjang kehidupan setiap kami. Lagu ini menjadi doa dan seru dalam hati, kedalaman hati kami ya Tuhan. Kami mau rajin bersekutu dengan Tuhan dalam seantero hidup kami setiap hari kami Tuhan. Kami mau hidup dikuasai, dipenuhi oleh firman Tuhan. Hidup dikuasai oleh roh Tuhan dalam kehidupan kami. Itu yang akan memampukan kami dapat setia sampai akhir. Itu yang akan memampukan kami dapat mengiring Tuhan Yesus sampai akhir kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami boleh menerima mahkota kehidupan itu. Tuhan, tolonglah kami di tengah-tengah dunia yang sangat mementingkan uang dan kuasa ini ya Tuhan. Supaya kami boleh tetap memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Kami mengabdi kepada Tuhan. Kami mau setia bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, pada saat ini
Ya Tuhan, saat ini mungkin ada di antara kami, banyak di antara kami yang sedang takut. Kami ada khawatir Tuhan, karena kami melihat wabah COVID yang begitu sangat banyak ya Tuhan melanda negeri kami pada saat ini. Kami seperti tidak tahu bagaimana apa yang akan terjadi ke depan ya Tuhan. Kami dilanda ketakutan. Tuhan, tapi biarlah Engkau yang boleh menolong kami, supaya kami tidak takut ya Tuhan. Tapi kami tetap berjaga-jaga, kami tetap menjaga diri kami. Kiranya Tuhan yang boleh mencurahkan damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh tetap tenang, kami boleh tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi kami tetap akan menjaga protokol kesehatan dengan baik. Tuhan, tolonglah ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah kami, dari pemerintah pusat hingga daerah. Engkau berikan hikmat pada mereka dalam menanggulangi bentuk bagaimana mereka mengatasi hal-hal, mengatasi supaya angka penyebaran tidak begitu banyak lagi di bangsa ini. Dan Tuhan juga kiranya boleh menimbulkan kesadaran di dalam setiap kami masyarakat ya Tuhan, supaya sungguh kami boleh sadar, supaya sungguh kami boleh sungguh-sungguh taat untuk protokol kesehatan ya Tuhan. Kami sangat rindu ya Tuhan, supaya angka penyebaran ini boleh menurun di bangsa kami. Inilah yang menjadi doa, ini menjadi seru kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berdaulat, Engkau Allah yang berkuasa atas bangsa kami ini. Ya Tuhan, pulihkanlah bangsa kami ini dari wabah virus ini ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk setiap tim medis, tenaga kesehatan, baik yang ada di Murni Teguh, di Medan maupun di Jakarta, maupun rumah sakit yang lain. Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka hikmat, berikan mereka semangat ya Tuhan, sukacita. Karena di masa-masa ini tentu tidak mudah untuk mereka ya Tuhan. Kira Tuhan Kau yang boleh mencurahkan kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu dalam hati kehidupan setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan seru kami. Dan kami menyerahkan ya Tuhan untuk persembahan kami ini. Kami memberi bukan supaya diberkati, tapi kami memberi karena kami sudah menerima berkat dari Tuhan. Dan berkat terbesar dari Tuhan adalah ketika Engkau mau datang ke dalam dunia ini dan menebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan seru kami panjatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin, amin. Mari saudara-saudara kita pujikan doksologi, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sama sumber berkah. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami boleh ikuti dari awal pertengahan hingga akhir, untuk puji-pujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang secara khusus yang telah kami dengar, beberapa pokok doa syafaat yang kami naikkan. Kira ini semua boleh berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Engkau boleh terus mencurahkan damai sejahtera-Mu dalam hati setiap kami ya Tuhan. Di masa-masa ini kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Dan jemaat dikasih Tuhan, mari kita boleh mengarahkan hati dan pikiran kita di hadapan-Nya. Terimalah berkat darinya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera yang tidak berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Amin, silakan duduk kembali saudara, kita akan mendengarkan warta. Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman perlu kita perhatikan dengan seksama. Malam hari ini Sunday Talk kita dalam bentuk format doa bersama saudara. Saudara, saya mau ajak kita bersama-sama, mari setiap kita, suami istri, orang tua anak, ajak semuanya boleh ikut di dalam doa bersama ini. Kita akan mendoakan untuk bangsa kita, karena kita tahu sekarang bangsa kita dalam keadaan darurat COVID-19. Kita juga nanti akan saling mendoakan satu sama lain, kita akan saling menguatkan saudara. Karena itu saudara, saya mengajak kita, mari pada malam hari ini jam 7:30 malam, ikutilah melalui Zoom, kita akan bersatu hati bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Kemudian ibadah kita minggu depan, tema ibadah kita adalah pilihan yang tak terduga. Ya, saudara, nanti Contoh Melisa akan menyampaikan firman Tuhan. Mari setiap kita boleh memiliki hati yang rindu datang beribadah kepada Tuhan. Melalui saluran channel YouTube Bright Community Service Medan jam 10:30. Kemudian saya mau mengingatkan lagi, ini kepada khususnya tim ibadah. Para pelayan ibadah, WL, singer, kemudian pemusik secara khusus. Pada hari Sabtu malam, Sabtu tanggal 10 Juli saudara ya. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas di dalam grup ya, tim ibadah online. Jadi saya mau mengingatkan sekali lagi, Sabtu 10 Juli tahun 2021 ya saudara, jam 7:30 malam, 19.30 kita akan ada pembinaan ibadah saudara. Jadi ini untuk setiap kita boleh dibina, setiap kita kembali diajak untuk melihat bagaimana hati seorang pelayan ibadah, dan ada banyak hal yang perlu kita pelajari di dalam kita mau melayani di dalam ibadah. Oleh karena itu sekali lagi saya mengingatkan, Sabtu 10 Juli jam 7:30 malam, ikut on time saudara. Nanti Swantau Bernike yang juga adalah mahasiswa praktek dari Saat, jurusan musik, yang akan mengajarkan untuk kita semua. Baik saudara, kemudian terakhir saya terus dari mimbar ini membuka kesempatan kepada saudara-saudari yang rindu melayani sebagai lause-lause sekolah minggu. Silakan saudara, jikalau saudara terbeban, saudara boleh beritahu kepada saya. Karena pada saat ini kita membutuhkan ada lebih banyak lause-lause sekolah minggu yang melayani. Mari kita juga terus sama-sama doakan agar Tuhan yang boleh mencukupkan, Tuhan yang boleh menyediakan orang-orang yang Dia percayakan untuk melayani dalam sekolah minggu. Demikian saja pengumuman pada hari ini. Saya berharap kita semua tetap di rumah dalam keadaan sehat, tetap jaga protokol kesehatan dengan ketat, tingkatkan imun tubuh saudara, dan jangan panik berlebihan. Itu saja saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.